Kunci jawaban informatika. Yang pertama, perkembangan media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung secara cepat, luas, dan real-time, sehingga memudahkan interaksi global. Namun, kecepatan dan kemudahan ini juga memungkinkan informasi yang belum terverifikasi menyebar dengan cepat. Faktor penyebabnya yaitu antara lain, yang pertama, rendahnya literasi digital dalam masyarakat, yang kedua, kurangnya verifikasi sumber informasi, yang ketiga, motif popularitas atau sensasi, yang keempat, algoritma media sosial yang mempercepat penyebaran konten viral. Artinya, teknologi itu bersifat netral, dampaknya ditentukan oleh cara pengguna memanfaatkannya. Selanjutnya, itu nomor 2. Kebijakan tersebut berdampak positif dalam meningkatkan akses materi dan fleksibilitas belajar. Namun, penurunan interaksi sosial menunjukkan adanya dampak negatif pada aspek sosial dan emosional siswa. Rekomendasi solusinya yaitu yang pertama ada menggabungkan antara pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka atau yang disebut sebagai blended learning. Yang kedua, mengadakan kegiatan kolaboratif offline. Yang ketiga, membatasi screen time dalam proses belajar. Yang keempat, mendorong diskusi kelompok langsung dengan demikian, manfaat teknologi tetap maksimal tanpa mengorbankan keseimbangan sosial. Selanjutnya itu nomor 3. Informatika membuka akses pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Media sosial dan marketplace memungkinkan promosi murah dan efisien serta menjangkau konsumen lebih banyak. Namun, terdapat resiko seperti penipuan online, persaingan tidak sehat, penyalahgunaan data pelanggan, yang selanjutnya ada ketergantungan pada platform tertentu. Nah, karena itu, pelaku usaha perlu memiliki literasi digital dan strategi keamanan data. Selanjutnya, itu ada nomor 4. Tindakan tersebut melanggar etika digital karena tidak menghormati privasi dan perasaan orang lain. Dalam dunia digital, setiap individu berhak atas perlindungan data dan reputasi. Konsekuensi yang mungkin terjadi yaitu yang pertama ada konflik sosial, cyberbullying, gangguan psikologis korban, sanksi sekolah atau hukum. Etika digital menuntut pengguna untuk berpikir sebelum memposting dan menghargai hak orang lain. Selanjutnya ada nomor 5. Strategi literasi digital di sekolah dapat meliputi yaitu yang pertama, pelatihan cek fakta menggunakan sumber terpercaya, yang kedua, simulasi analisis berita untuk melatih berpikir kritis, yang ketiga, edukasi keamanan digital dan privasi, yang keempat, diskusi kasus nyata atau hoax, yang kelima, kolaborasi dengan guru informatika dan guru BK. Nomor 41 jawabannya, perkembangan media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung cepat, luas, dan real-time sehingga memudahkan interaksi global. Namun, kecepatan kemudahan ini juga memungkinkan informasi yang belum terverifikasi menyebar dengan cepat. Faktor penyebabnya antara lain, rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya verifikasi sumber informasi, motif popularitas atau sensasi. Algoritma media sosial yang mempercepat penyebaran konten viral artinya teknologi bersifat netral. Dampaknya ditentukan oleh cara pengguna memanfaatkannya. Untuk jawaban nomor 42, kebijakan tersebut berdampak positif dalam meningkatkan akses materi dan fleksibilitas belajar. Namun, penurunan interaksi sosial menunjukkan adanya dampak negatif pada aspek sosial dan emosional siswa. Rekomendasi solusinya menggabungkan pembelajaran digital dengan tatap muka atau blended learning, mengadakan kegiatan kolaboratif offline, membatasi screen time dalam proses belajar, mendorong diskusi kelompok langsung. Dengan demikian, manfaat teknologi tetap maksimal tanpa mengorbankan keseimbangan sosial. Untuk jawaban nomor 43, informatika membuka akses pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Media sosial dan marketplace memungkinkan promosi murah dan efisien serta menjangkau konsumen lebih banyak. Namun, terdapat risiko seperti penipuan online, persaingan tidak sehat, penyalahgunaan data pelanggan, ketergantungan pada platform tertentu. Karena itu, pelaku usaha perlu memiliki literasi digital dan strategi keamanan data. Untuk jawaban nomor 44, tindakan tersebut melanggar etika digital karena tidak menghormati privasi dan perasaan orang lain. Dalam dunia digital, setiap individu berhak atas perlindungan data dan reputasi. Konsekuensi yang mungkin akan terjadi, konflik sosial, cyberbullying, bullying,
gangguan psikologis korban, sanksi sekolah atau hukum. Etika digital menuntut pengguna untuk berpikir sebelum memposting dan menghargai hak orang lain. Untuk jawaban nomor 45, strategi literasi digital di sekolah dapat meliputi pelatihan cek fakta menggunakan sumber terpercaya, simulasi analisis berita untuk melatih berpikir kritis, edukasi keamanan digital dan privacy, diskusi kasus nyata hoax, kolaborasi dengan guru informatika dan BK. Dengan strategi ini, siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menerapkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan digital. Jawaban nomor 41, perkembangan media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung cepat, luas, dan real time, sehingga memudahkan interaksi global. Namun, kecepatan dan kemudahan ini juga memungkinkan informasi yang belum terverifikasi menyebar dengan cepat. Faktor penyebabnya antara lain yang pertama, rendahnya literasi digital masyarakat, yang kedua, kurangnya verifikasi sumber informasi, yang ketiga, motif popularitas atau sensasi, yang keempat, algoritma media sosial yang mempercepat penyebaran konten viral. Artinya, teknologi bersifat netral. Dampaknya ditentukan oleh cara pengguna memanfaatkannya. Jawaban nomor 42, kebijakan tersebut berdampak positif dalam meningkatkan akses materi dan fleksibilitas belajar. Namun, penurunan interaksi sosial menunjukkan adanya dampak negatif pada akses sosial dan emosional siswa. Rekomendasi solusi antara lain yang pertama, menggabungkan pembelajaran digital dengan tatap muka atau blended learning. Yang kedua, mengadakan kegiatan kolaboratif offline. Yang ketiga, membatasi screen time dalam proses belajar. Yang keempat, mendorong diskusi kelompok langsung. Dengan demikian, manfaat teknologi tetap maksimal tanpa mengorbankan keseimbangan sosial. Jawaban nomor 43, informatika membuka akses pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Media sosial dan marketplace memungkinkan promosi murah dan efisien, serta menjangkau konsumen lebih banyak. Namun, terdapat risiko, seperti yang pertama penipuan online, yang kedua persaingan tidak sehat, yang ketiga penyalahgunaan data pelanggan, yang keempat ketergantungan pada platform tertentu. Karena itu, pelaku usaha perlu memiliki literasi digital dan strategi keamanan data. Yang selanjutnya, jawaban nomor 44, tindakan tersebut melanggar etika digital karena tidak menghormati privasi dan perasaan orang lain dalam dunia digital. Setiap individu berhak atas perlindungan data dan reputasi. Konsekuensi yang mungkin terjadi, yang pertama, konflik sosial, yang kedua, cyberbullying, yang ketiga, gangguan psikologis korban, yang keempat, sanksi sekolah atau hukum. Etika digital menuntut pengguna untuk berpikir sebelum memposting dan menghargai hak orang lain. Yang selanjutnya, 45, jawabannya, strategi literasi digital di sekolah dapat meliputi yang pertama, pelatihan cek fakta menggunakan sumber terpercaya, yang kedua, simulasi analisis berita untuk melatih berpikir kritis, yang ketiga, edukasi keamanan digital dan privasi, yang keempat, diskusi kasus nyata, hoax, yang kelima, kolaborasi dengan guru informatika dan BK. Dengan strategi ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan digital. Saya Indah Septianingsih akan melakukan remed soal esai dan jawabannya informatika. Perkembangan medsos membuat komunikasi menjadi lebih cepat dan tanpa batas. Namun, di sisi lain muncul fenomena penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Analisislah bagaimana kedua dampak tersebut dapat terjadi secara bersamaan dan jelaskan faktor penyebabnya. Perkembangan media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung cepat, luas, dan real-time hingga memudahkan interaksi global. Namun, kecepatan dan kemudahan ini juga memungkinkan informasi yang belum terverifikasi menyebar dengan cepat. Faktor penyebab antara lain rendahnya literasi digital masyarakat,
kurangnya verifikasi sumber informasi, motif, popularitas, atau sensasi. Algoritma media sosial mempercepat penyebaran konten viral. Artinya, teknologi bersifat netral, dampaknya ditentukan oleh cara pengguna memanfaatkannya. Sebuah sekolah menerapkan sistem pembelajaran digital penuh. Setelah satu semester, nilai siswa meningkat, tetapi interaksi sosial langsung menurun. Evaluasilah kebijakan tersebut dan berikan rekomendasi solusi yang seimbang. Kebijakan tersebut berdampak positif dalam meningkatkan akses materi dan fleksibilitas belajar, namun penurunan interaksi sosial menunjukkan adanya dampak negatif pada aspek sosial dan emosional siswa. Rekomendasi solusi menggabungkan pembelajaran digital dengan tatap muka atau blended learning, mengadakan kegiatan kolaboratif offline, membatasi screen time dalam proses belajar, mendorong diskusi kelompok langsung. Dengan demikian, manfaat teknologi tetap maksimal tanpa mengorbankan keseimbangan sosial. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan media sosial untuk promosi dan meningkatkan penjualan. Analisislah mengapa informatika mampu menciptakan peluang ekonomi baru serta risiko yang mungkin muncul. Informatika membuka akses pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Media sosial dan marketplace memungkinkan promosi murah dan efisien, serta menjangkau konsumen lebih banyak. Namun, terdapat risiko seperti penipuan online, persaingan tidak sehat, penyalahgunaan data pelanggan, tergantung pada platform tertentu. Karena itu, pelaku usaha perlu memiliki literasi digital dan strategi keamanan data. Selanjutnya, nomor 4. Seorang siswa mengunggah foto temannya tanpa izin dan menuliskan komentar bercanda yang ternyata menyinggung. Nilailah tindakan tersebut dari sudut pandang etika digital dan jelaskan konsekuensi yang mungkin terjadi. Jawabannya, tindakan tersebut melanggar etika digital karena tidak menghormati privasi dan perasaan orang lain. Dalam dunia digital, setiap individu berhak atas perlindungan data dan reputasi. Konsekuensi yang termungkin terjadi, konflik sosial, cyberbullying, gangguan psikologis korban, sanksi sekolah, atau hukum. Etika digital menuntut pengguna untuk berpikir sebelum memposting dan menghargai hak orang lain. Nomor 5, di era banjir informasi, banyak remaja kesulitan membedakan berita benar dan hoax. Rancanglah strategi literasi digital yang dapat diterapkan di sekolah untuk mengatasi masalah tersebut. Jawabannya, strategi literasi digital di sekolah dapat meliputi pelatihan cek fakta menggunakan sumber terpercaya, simulasi analisis berita untuk melatih berpikir kritis, edukasi keamanan digital dan privasi, diskusi kasus nyata hoax, kolaborasi dengan guru informatika dan BK. Dengan strategi ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan digital.